Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Laju Sedimentasi di Muara Sungai Selamaran, Pekalongan, yang ditulis oleh Yoda Pradipta, Sidi Saputro, dan Alfi Satriadi pada jurnal Oceanography volume 2 nomor 4 halaman 378 sampai 386 tahun 2013. Perkenalkan, nama saya Yana Permatasari dengan NPM 2014151022, kelas Kehutanan A, mata kuliah Praktikum Hidrologi, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bab 1, pendahuluan. Muara Sungai Selamaran merupakan muara sungai yang berhubungan langsung dengan perairan pantai Selamaran yang termasuk dalam perairan Laut Jawa. Muara sungai tersebut mengalami pendangkalan dan penutupan karena adanya proses sedimentasi dan peristiwa influx sedimen di muara sungai. Sedimen yang masuk ke muara sungai mengalami pengendapan di mulut sungai. Untuk mengetahui terjadinya pendangkalan pada muara sungai Selamaran dapat diketahui dari adanya penutupan mulut sungai Selamaran karena proses sedimentasi. Laju sedimentasi tersebut dihitung untuk mengetahui tingkat sedimentasi di muara sungai Selamaran per hari. Sehingga hasil dari perhitungan laju sedimentasi ini menjadi data yang berguna untuk mengetahui sedimentasi yang terjadi di muara sungai tersebut. Kemudian bab 2 yaitu metode dan tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapangan dan analisis laboratorium. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya laju sedimentasi di muara sungai Selamaran Pekalongan dan faktor oceanografi yang mempengaruhi perubahan morfologi muara sungai Selamaran Pekalongan. Kemudian bab 3, hasil dan pembahasan. Pengukuran debit suspensi di muara sungai dapat diketahui dari perkalian antara debit aliran sungai dan konsentrasi MPT pada titik yang telah ditentukan. Debit suspensi yang masuk dapat diketahui dengan rumus QS sama dengan CS dikali Q dengan keterangan QS sama dengan debit suspensi ton per hari, CS sama dengan kadar muatan suspensi kilogram per meter kubik, Q sama dengan debit aliran meter kubik per detik. Hitung berat suspensi. Berat suspensi sama dengan G2 dikurang G1. G2 sama dengan berat filter isi, G1 sama dengan berat filter kosong. Hitung konsentrasi suspensi CSI. CSI sama dengan G2 dikurang G1 per volume air. Satuannya gram per liter. Volume air adalah volume air contoh suspensi dihitung dalam satuan liter. Konsentrasi suspensi rata-rata CS pada waktu mengukur debit diambil beberapa contoh suspensi dalam setiap seksi-seksinya mempunyai konsentrasi suspensi yang berbeda. Beberapa suspensi rata-rata pada debit aliran yang bersangkutan. Pengukuran debit air sungai dengan mengukur kecepatan aliran dan luas penampang melintang. Untuk pengukuran kecepatan digunakan penampang pengukur arus dengan kincir. Rumus perhitungan debit sungai adalah QD sama dengan FD dikali VD. Berikut merupakan gambar garis-garis pengukuran kedalaman dan kecepatan arus. Salah satu fungsi utama dari das adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik, terutama bagi orang yang di daerah hilir. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tata air pada daerah aliran sungai, yang akan lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah hilir. Konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, longsor, dan erosi pada das tersebut. Untuk menaksir atau memperkirakan debit aliran dan laju aliran air bersih, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan jumlah pemakai, jenis, dan jumlah alat plumbing, unit beban alat plumbing, dan pemakaian air terhadap waktu. Debit air adalah laju aliran permukaan atau volume air yang mengalami melalui status titik dengan satuan meter kubik per detik.
Debit suspensi adalah jumlah seluruh muatan yang tersuspensi melalui suatu penampang sungai tertentu dinyatakan dalam satuan berat per waktu. Muatan suspensi adalah bagian dari sedimen yang bergerak melayang dalam air yang terbawa oleh aliran air. Kadar muatan suspensi adalah banyaknya material suspensi yang dikandung oleh sejumlah air dari aliran sungai dalam satuan volume tertentu, setelah material dikeringkan dan dinyatakan dalam miligram per liter. Hasil pengolahan data pasang surut dan analisis komponen pasang surut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Pengolahan pasang surut tersebut didapatkan nilai bilangan Forms menunjukkan tipe dari pasang surut di perairan pantai Selamaran adalah pasang surut campuran condong harian tunggal. Pengaruh pasang surut terhadap konsentrasi MPT yaitu pada saat keadaan pasang sedimen yang berada di dasar perairan pantai akan mengalami pengadukan sehingga nilai konsentrasi MPT akan lebih besar dibandingkan pada saat surut. Pada saat surut, nilai konsentrasi MPT lebih kecil karena sedimen yang melayang terbawa menuju ke laut lepas. Pengambilan sampel MPT di daerah pantai di sekitar muara Sungai Selamaran dilakukan pada saat surut, sehingga konsentrasi MPT yang diperoleh dalam penelitian ini kecil, berkisar antara 0,15 sampai 0,21 gram per liter. Hasil perhitungan debit suspensi dari perkalian antara debit aliran sungai dan konsentrasi MPT di muara Sungai Selamaran Pekalongan dapat dilihat pada tabel 5. Dari perhitungan debit suspensi QS di muara Sungai Selamaran menunjukkan nilai antara 2,5 dikali 10 min 3 dikurang 3 kali 10 min 3 kg per detik. Nilai debit suspensi di muara Sungai Selamaran Pekalongan pada stasiun MPT 1 dan MPT 2 memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena adanya perbedaan kedalaman perairan. Pada stasiun MPT 2 memiliki kedalaman perairan lebih dangkal daripada stasiun MPT 1, sehingga debit sungai yang mengalir cenderung melambat karena ada gesekan dengan dasar muara. Debit aliran sungai berkisar antara 1,13 sampai 1,29 meter kubik per detik. Perbedaan debit suspensi tersebut dapat dilihat pada gambar 5. Debit suspensi dipengaruhi oleh konsentrasi MPT dan debit sungai. Pada hasil penelitian ini di muara Sungai Selamaran, debit sungainya kecil sehingga debit suspensi yang terdapat di muara tersebut juga kecil. Debit suspensi yang kecil tidak dapat mengalir ke laut karena adanya gelombang laut, pasang surut, dan arus laut yang masuk ke muara sungai. Sehingga pada saat debit tersebut melemah, material sedimen yang tersangkut mengalami pengendapan di sekitar muara Sungai Selamaran tersebut. Debit suspensi dari muara sungai tidak mempengaruhi perairan pantai di sekitar muara Sungai Selamaran karena adanya penutupan pada mulut sungai. Hasil perhitungan laju sedimentasi yang terperangkat pada sedimen trap dalam rata-rata per stasiun dapat dilihat pada tabel 6. Pada hasil perhitungan laju sedimentasi menunjukkan bahwa laju sedimentasi dari arah tersebut lebih besar dibandingkan laju sedimentasi dari sungai. Hasil perhitungan laju sedimentasi dalam rata-rata per hari yang dilakukan untuk mengetahui laju sedimentasi di 3 stasiun pengambilan sampel dalam waktu sehari, hasil rata laju sedimentasi tersebut dapat dilihat pada tabel 7. Dari hasil perhitungan laju sedimentasi di 3 stasiun juga menunjukkan rata-rata laju sedimentasi per hari berkisar antara 1 kali 10 min 3 dikurang 1,38 dikali 10 min 3 kg per detik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat sedimentasi di muara Sungai Selamaran dan perairan pantai di sekitarnya cukup besar. Apabila terjadi secara terus-menerus, mengakibatkan sedimentasi di perairan pantai dan muara sungai tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya penutupan mulut sungai di muara Sungai Selamaran. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Besarnya laju sedimentasi di muara Sungai Selamaran dan perairan pantai sekitarnya per hari berkisar antara 1,10 min 3 dikurang 1,8 kali 10 min 3 kg per detik. Faktor oceanografi paling yang mempengaruhi perubahan morfologi akibat sedimentasi di muara Sungai Selamaran Pekalongan ini adalah debit aliran sungai. Debit aliran sungai yang kecil pada saat musim kemarau menyebabkan suplai sedimen mengalami pengendapan sedimentasi di mulut sungai yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan penutupan di mulut sungai dan pendangkalan dasar muara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.